Kalau kamu adalah manusia seperti saya, di mana seringnya di bawah, jarang di atasnya coy, seringnya nggak punya duit daripada punya duitnya. Kamu harus cerdas dalam memikirkan apa skincare pada saat kamu bokeh, pada saat kamu bener-bener gak punya duit. Tapi jangan sampai muka ini aset satu-satunya yang kita miliki itu rusak berantakan. Minimal ada backup, minimal ada apa ya, penyangga lah, maksud saya kayak gitu. Nah, saya kali ini akan berikan kepada kamu moisturizer yang murah. 4 moisturizer yang murah. Nah, di sini adalah harapannya, ini adalah moisturizer yang membantu kamu menunaikan tugas utamanya melembabkan tanpa sama sekali atau minimal dikurangi lah ya efek sampingnya kayak komedoan, jerawatan, iritasi. Itu kan yang kamu mau, itu kan yang kita perlu. Oke, kita mulai. Bang. Bagi kamu yang sudah lama berkubang di dunia skincare, tahu betapa susahnya kalau mencari skincare yang bagus, yang cocok, tidak ada efek samping di bawah harga 50.000. Nah, kali ini saya ingin lebih rendah lagi. Ini tantangan buat saya mencari buat kamu yang harganya malah di bawah 30.000. Saya akan memberikan 3 moisturizer untuk pagi hari karena dia mengandung SPF. Dan selanjutnya adalah moisturizer di malam hari yang harganya benar-benar murah. Murah sekali gitu loh. Murah banget gitu ya. Tapi lumayan banget hasilnya untuk harganya. Oke, dibandingkan harganya maksud saya. Kita akan langsung aja cus di produk yang pertama. Baik, kita akan langsung mulai kepada moisturizer yang pertama. Moisturizer ini adalah untuk dipakai di malam hari. Iya, ini adalah dari Clean and Clean Essential Moisturizer. Di sini saya suka nih, di merah-merah ini dia langsung dituliskan apa? Itu dia bilang oil free dan won't clog pores. Apa sih Om? Tolong dong ditranslate. Iya, saya akan bantu. Artinya tidak menutupi pori-pori kamu. Nah, saya suka moisturizer seperti ini. Dia sudah bilang bahwa tugas saya itu melembabkan loh. Dan tidak menutupi pori-pori kamu. Dan bikin kulit kamu tidak lebih berminyak lagi. Itulah yang saya butuhkan. Itulah yang saya cari. Bukan yang aneh-aneh, memutihkan lah, mencerahkan lah. Itu belum perlu. Nanti saya bisa cari itu di serum. Oke, nah. Ini essential moisturizer dari Clean and Clear. Nah, dia di sini berjanji juga di kemasannya ini tidak bikin komedoan dan juga tidak bikin jerawatan. Apakah benar? Oke, kita akan bahas. Kita bahas dulu dari ingredients-nya. Siapa tahu kamu berubah pikiran gitu begitu lihat ingredients. Kok ternyata begini ingredients-nya. Oke, saya akan bacakan. Ingredients-nya yang pertama dia ada propylglycol dan alkyl benzoat di sini. Itu adalah sebagai emollient yang untuk mengentalkan si tekstur skincare juga. Nah, juga tugasnya itu di kulit kita adalah sebagai pelembab dan juga melembutkan tekstur kulit. Nah, selanjutnya di sini dia ada kandungan fatty alkohol yang memang masih kategori alkohol yang sopan gitu ya, yang baik-baik gitu. Cuma memang ada aja kadang-kadang untuk kulit yang sensitif yang masih kurang cocok. Jadi itu dikembalikan lagi kepada kamu. Nah, selanjutnya di sini dia ada salicylic acid juga dan juga ada stearic acid. Apa itu Om? Itu biasanya adalah untuk melembabkan. Ya, dia sifatnya humektan. Jadi menarik kadar air di udara atau di sekitar kamu untuk melembabkan kulit kamu. Nah, jadi di sini paduannya itu termasuk yang macam-macam. Jadi kalaupun di sini memang masih ada fatty alkohol, masih ada parfume juga. Ini masih ada parfume loh. Saya ingin menjelaskan itu gamblang kepada kamu. Tapi si campuran ini yang nanti saya akan ungkapkan kepada kamu itu tidak menyakiti kulit. Oke, selanjutnya bagaimana dengan teksturnya? Teksturnya ini termasuk yang putih pekat ya. Ini akan langsung saya oleskan ke tangan saya dulu. Tuh, kamu bisa lihat teksturnya. Dia termasuk yang putih pekat. Wanginya wangi parfum sayang. Saya sih makanya tidak akan bilang ini untuk yang sensitif juga ya. Oke, kamu bisa lihat. Nah, oke, di jidat saya. Oke, saya ratakan dulu supaya nggak malu-malu ini.
Nanti ada ini lagi. Ada bekas putih-putih. Enggak, dia enggak ada bekas putih-putih, dia langsung melembabkan gitu. Basah, enak, cair. Oke, bagaimana pengalamannya Om? Pengalaman saya pakai kalau 1 jam pertama dia langsung ya udah melembabkan, udah gitu tidak ada apa-apa, tidak bikin kulit tambah berminyak, tidak ada bikin kulit saya iritasi juga gitu loh ya. Nah 3 jam pertama memang ada sedikit apa ya, keluar minyak berlebih di hidung saya. Nah bagaimana kalau saya satukan semalaman Om? Saya pakai hydrating toner, saya pakai serum, saya pakai moisturizer ini. Hasilnya besoknya gimana Om? Hasilnya sih besok ya lembab aja sih. Hasilnya besok lembab, tidak ada efek samping apa-apa. Jadi kalau saya kehabisan moisturizer dari Skin Lab, dari apalagi vitamin 75 atau dari apalagi dari Simple yang memang sudah sangat jarang ada gitu loh ya, udah mahal jarang ada untuk saat ini. Ya ini bisa sangat membantu untuk moisturizer malam kamu. Iya, ini termasuk yang saya rekomendasikan. Tolong kamu jangan jangan istilahnya pelit atau males nyari gitu loh. Ini saya nyarinya kadang-kadang di toko tradisional, kadang-kadang saya cari ketemunya di Transmart. Ini harganya kurang dari 30.000, murah banget. Ini juga bisa pengganti Viva Sleeping Mask. Oke, itu aja dari saya. Kita akan lanjut ke moisturizer selanjutnya. Baiklah, bam. Oke, saya semangat banget. Kenapa saya semangat banget? Karena saya ingin membahas moisturizer ini. Ini adalah moisturizer lama yang bikin saya kadang-kadang tersenyum gitu ya. Harganya murah, ini adalah penolong di saat kamu kantongnya sedang kering. Ini banyak dipakai oleh ibu kamu zaman dulu, mungkin tante kamu atau teman kamu yang suka produk-produk agak jadul. Ini sudah terkenal di mana-mana. Tapi banyak diabaikan juga. Oke, ini adalah produk dari Marks Jojoba Oil dan Chamomile. Iya, kamu nggak salah. Jangan pesimis dulu, akan saya jelaskan. Tolong, kamu di pola pikirnya harus mengerti dulu. Yang namanya moisturizer di harga segini itu wajib kadang-kadang ada unsur yang memutihkannya. Dan bagaimana cara memutihkan tapi tidak menyakiti kulit? Dia pasang dengan yang temanya itu ada sunscreennya. Karena bisa kalau titanium dioxide atau zinc dioxide itu kan kadang-kadang memang suka bikin langsung kulit lebih putih ya, walaupun nggak permanen. Nah itu akan memberikan kesan, wah kalau pakai krim ini saya lebih putih. Nah itu loh, kamu harus mengerti ya, kamu harus mengerti background story-nya. Saya akan jelaskan dulu di komposisi di ingredients listnya. Di ingredients listnya yang pertama adalah glycerin yang untuk melembabkan kulit. Nah selanjutnya ada titanium dioxide. Iya bener, itu yang kadang-kadang bikin kulit kamu jadi kelihatan lebih putih. Tapi kan ada manfaatnya juga gitu loh. Dia bisa melindungi kamu dari sinar UV. Jadi double manfaatnya. Selanjutnya ada glyceryl stearate, Nah itu juga sebagai pelembab dan juga lebih ke untuk di skincare itu adalah untuk mengentalkan tekstur dan juga bisa untuk melembutkan kulit kamu juga. Baik, nah di sini memang ada kandungan fatty alkohol, tipe alkohol yang baik-baik aja. Nah bagaimana Om dengan kandungan yang jojoba oil dan chamomile ekstraknya itu? Ya sayangnya itu ada di akhir. Ya namanya juga yang murah gitu loh ya. Dia memang kandungan itunya ada di akhir-akhir. Nah bagaimana dengan teksturnya? Teksturnya ini termasuk yang putih pekat. Saya nggak bohong. Ini putih pekat. Dia itu benar-benar ya. Dia benar-benar mirip sunblock. Iya kamu nggak salah dengar. Benar-benar mirip sunblock. Tapi kalau kamu oleskan, apakah meninggalkan white cast Om yang bikin malu-maluin gitu loh? Enggak. Ini termasuk yang dia mudah menyerap. Tuh kamu bisa lihat ya. Dia termasuk yang bikin mudah menyerap. Memang masih ada parfumnya juga di sini. Nih saya lihat lagi. Oke, dia masih ada fragrance-nya. Walaupun di urutan terakhir. Nah, kamu bisa lihat kan, dia termasuk yang menyerap. Nah, bagaimana Om? 1 jam pertama memang saya rasakan lembab dan memang sedikit agak gerah. Jadi saya tidak terlalu rekomendasi untuk kulit yang berminyak dan juga yang sensitif. Tapi kalau untuk yang normal dan kering termasuk yang oke juga. Nah, dibandingkan nanti moisturizer yang akan kita bahas, ini termasuk yang kalau saya
panas-panasan di siang hari gitu ya, walaupun saya nggak pakai sunscreen, termasuk yang agak lebih melindungi. Mungkin ini SPF 15-20 loh ya. Tapi dibandingkan nanti yang kita bahas, ini termasuk yang oke dalam melindungi dari sinar UV-nya. Saya juga sering pakai ini di tangan ya. Ini rahasia saya. Jadi kalau saya nggak pakai body lotion, saya pengen pakai ini aja. Saya termasuk yang oke karena di kulit tangan saya termasuk yang cocok ya, melindungi dari sinar UV juga kalau lagi saya nyetir. Oke, itu rahasia saya aja ya. Nah, bagaimana Om setelah 3 jam? Setelah 3 jam pertama ini, tolong ini moisturizer pagi ya. Saya jadi nggak pakai ini malam-malam. 3 jam pertama memang muka saya lembab tapi agak-agak kusam. Tapi untuk harga semurah ini dan perlindungan sinar UV ya, saya masuk yang oke-oke aja. Termasuk yang bisa menjadi penolong kamu di saat bokeh. Jadi saya termasuk yang rekomendasi kamu pada saat bokeh ya, produk ini. Oke, mantap. Lanjut. Baiklah, saya akan membahas sesuatu merek yang sebenarnya bukan favorit saya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa ada di sini dan saya menemukan dia di saat saya benar-benar riset buat kamu moisturizer apa yang murah tapi cukup mind blowing. Oke, cukup mengenakan. Ini adalah dari Citra Per White UV. Saya tuh nggak nyangka. Kenapa coba? Kalau kamu pernah lihat video saya yang cukup lumayan booming itu mengenai produk Citra day creamnya, itu saya banyak banget nggak cocok. Saya banyak nggak cocok lah istilahnya. Biasanya kadang-kadang bikin kulit saya kusam, kering gitu loh. Jadi pas saya nyobain itu saya udah pesimis duluan. Pas saya coba loh. Sebentar, kok kayaknya ada yang aneh gitu loh. Kok kayaknya tidak seperti saudara-saudaranya. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Oke, kalau kamu baca ini dia memang agak-agak gimana gitu. Kayak 4 tingkat lebih memutihkan. Terus kalau kamu baca lagi di di keterangannya di sini isinya tuh kayak puisi gitu ya. Mutiara dikenal dengan kandungan berharga yang digunakan para bangsawan Asia. Gak usahlah dibaca ini. Apa yang kita baca? Yang kita baca adalah langsung ke ingredients-nya. Oke, jadi kamu itu cukup kalau membaca kemasan skincare-nya, janjinya dan ingredient list-nya. Oke, di sini dia ada setelah air ada stearic acid yang untuk melembabkan dan juga ada glycerin sama fungsinya. Dia juga ada niacinamide. Oke, untuk harga yang sekitar di bawah 30.000 bahkan di bawah lagi 25.000 ini cukup oke juga. Nah, di sini dia ada titanium dioxide dan juga zinc oxide. Jadi dia menggabungkan antara moisturizer dan juga fungsinya sebagai sunscreen yang physical. Oke, jadi ini termasuk yang double fungsi dan ini juga memberi tambahan seperti saya udah bilang tadi, bikin kesannya kulit putih. Padahal itu termasuk teksturnya dan tidak permanen. Tapi ini it's okay karena ini cukup untuk melindungi kulit kamu ya dari sinar UV. Nah, dia memang masih ada fatty alkohol, yaitu terserah kamu lah ya. Walaupun itu bukan alkohol yang jahat atau juga tidak ada paraben, masih ada parabennya, masih ada parfumnya juga. Nah, untuk pearl ekstraknya dia memang ada di paling akhir, urutan paling akhir ya. Maklumlah ya harga segini gitu loh ya, kita yang penting fungsinya berjalan dengan baik apa iya. Oke, kita akan bahas ya. Ini terus terang saya tuh nggak nyangka. Memang kalau Citra itu teksturnya selalu ini. Citra itu memang kebanyakan teksturnya itu kental-kental putih gini, ya kan? Kalau kamu sering pakai produk Citra pasti ngerti lah. Produknya itu selalu banyak yang putih-putih pekat kayak gini. Tapi saya tuh nggak terlalu nyangka karena pas begitu saya oles, itu benar-benar cepat ngeresapnya. Dan dia tidak ada white cast-nya. Kalau misalnya lihat ya, ini saya ngoles cuma sebentar loh. Saya juga, ya biasalah bau parfumnya kuat. Bukan favorit saya, tapi ya cukup oke lah. Ini dia, lihat tuh, dia meresapi dengan baik. Termasuk amazing karena tidak gerah. Terasanya enak di kulit, melembabkan juga. Nah, 1 jam saya pertama juga melembabkan. Tidak bikin kilang minyak saya keluar nih, area hidung saya kan memang sumber minyak berlebih gitu. Pokoknya enak. Nah, begitu 3 jam pertama ya wajah ini agak berminyak sedikit.
Nah, kalau kekurangannya apa Om? Kekurangannya itu saya ngelihat kalau misalnya kamu nggak pakai sunscreen lagi gitu ya, ada aktivitas outdoor ini masih kena panas menyelekit. Walaupun di sini dia dibilangnya sudah ada kandungan titanium dan zinc oxide-nya. Tapi di sini masih agak termasuk yang menyelekit kalau kena sinar matahari. Jadi kalau misalnya untuk perlindungan matahari, kalau istilahnya kasarnya gitu ya, kamu pakai moisturizer aja itu masih lebih mending yang merek Mark tadi. Itu memang paling pekat dan agak gerah, tapi itu termasuk yang kalau kena sinar UV kamu masih agak lebih adem lah ya kerasanya. Kalau ini masih agak nyelekit. Itu kelemahannya menurut pendapat saya. Tapi dari segi teksturnya luar biasa. Dari tugas melembabkannya dia cukup menjalankannya dengan baik untuk harga yang benar-benar di bawah 25.000 dari merek yang sebenarnya tidak favorit saya, tapi saya harus fair. Kalau sesuatu itu bagus saya akan bilang bagus. Saya itu nggak perlu di endorse, nggak perlu apa. Kalau memang produknya bagus ya bagus aja gitu. Jadi apakah memang ini termasuk yang saya rekomendasikan? Iya, ini termasuk yang saya rekomendasikan kalau kamu sedang bokeh. Iya, bisa aja kamu misalnya lagi bokeh seminggu ya pakai ini ya, silakan aja gitu loh. Nanti kalau misalnya kamu punya duit kamu bisa beli lagi yang moisturizer mahal yang menurut kamu lebih banyak manfaatnya. Oke. Kalau untuk kulit sensitif sih enggak lah ya, belum lah ya. Kalau untuk kulit yang berminyak mungkin nggak tiap hari. Kalau untuk kulit normal kering dan kombinasi saya karena bisa dipakai. Oke, itu aja dari saya. Kita lanjut. Baiklah, kali ini saya akan membahas kembali merek lama yang sudah sebenarnya saya elu-elukan gitu loh ya. Ini adalah Sari Ayu Putih Langsat Skin Brightening Facial Moisturizer. Kenapa Om dia termasuk di list ini? Dia memang harganya murah dan menurut pendapat saya ya nanti akan saya jelaskan kelebihannya. Oke. Yang pertama di sini dia janjinya adalah mencerahkan kulit, membuat kulit lebih kenyal dan juga melembabkan kulit. Dan plus ada SPF 15. Makanya ini saya pakainya untuk moisturizer pagi, bukan untuk malam hari ya. Saya revisi. Oke. Nah selanjutnya dia ini ada kandungan apa aja Om? Di ingredient listnya dia ada emollient yang namanya glycerin dan asam nonanoat. Selanjutnya dia to the point ke ekstrak buah langsat dan ekstrak bunga hibiscus. Nah menariknya dia di sini ada kandungan zinc oxide dan oxybenzone. Jadi ada kandungan yang suka dipakai di physical sunscreen dan juga chemical sunscreen. Dia memadukan itu. Jadi kayak semi-semi. Jadi nggak bisa dibilang juga physical gitu ya. Enggak, karena memang nanti kamu lihat teksturnya dia nggak meledak-meledak gitu loh ya. Oke, makanya kamera zoom saya. Dan di sini juga sayangnya ya dia masih ada juga fragrance-nya sih. Sini masih ada fragrance-nya juga. Oke, tapi apakah itu sangat mengganggu? Mari kita lihat saja. Oke, ini kamu lihat ya teksturnya. Dia termasuk yang gampang banget menyerap. Ini gampang banget menyerap. Kayak moisturizer biasa aja walaupun ada kandungan zinc oxide dan oxybenzone-nya. Wanginya biasa, wanginya kuat ya, parfumnya kuat. Nggak tahu ya, moisturizer di harga segini itu memang biasanya itu harus parfumnya kuat dan juga ada ya sesuatu yang untuk memutihkannya walaupun tidak permainan. Dia memang pasarnya tuh kayak gitu. Pasarnya yang level segini tuh kayak gitu, yang murah itu kayak gitu. Tapi yang penting apakah dia mempengaruhi sampai kulit kita rusak gitu ya. Itu yang harus kita lebih perhatikan. Nah, bagaimana Om pengalaman pakainya? Pengalaman pakai saya sih memang 1 jam sampai 3 jam yang melembabkan biasa gitu loh ya. Kalau dari perlindungan sinar UV-nya sih masih lebih mendingan yang Mark tadi ya. Biasalah yang lebih pekat itu, yang lebih kuat titanium dioxide-nya itu kandungan lebih banyak karena memang lebih melindungi. Kalau dibilang dia bikin komedoan enggak sih ya. Kalau dibilang dia bikin jerawatan enggak. Dia bikin muka lebih berminyak, iya di hidung saya agak berminyak. Nah syaratnya ini saya kasih syarat ke kamu ya. Kalau kamu ingin memakai si moisturizer selevel ini, tolong minimal sehari sekali kamu pakai micellar water untuk membersihkan wajah dengan kapas. Tolong ya, tolong banget. Jadi perhatikan banget jangan sampai kamu pakai moisturizer yang ada mengandung SPF-nya ini tapi tidak membersihkan wajahnya dengan benar. Itu benar-benar saya wanti-wanti.
Itu juga akan mencegah kamu dari jerawatan karena beberapa tekstur yang tadi saya bilang si moisturizer itu memang termasuk yang pekat. Tapi kita kan sekarang ngomongin harga, kita kan sekarang ngomongin bagaimana urgensinya, oke? Jadi pertimbangan saya itu 4 tadi cukup oke dibandingkan yang lain yang benar-benar banyak yang kerasanya tuh hancur banget. Oke, ini adalah 4 yang termasuk emas menurut pendapat saya karena banyak banget di harga yang murah itu kerasanya hancur banget, itu banyak banget. Oke, jadi saya pilihin kamu itu 4. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye bye. Jangan lupa mungkin akhir bulan ini kita bisa ada live streaming. Jadi jangan lupa kamu untuk ikut membership. Terserah kamu, kalau mau tanya jawab silahkan langsung di sana. Oke, saya tunggu kamu di sana.